perintah cuma dua. Siapa aja mau? Hercules secara terang-terangan melabeli Sutioso sebagai orang tua yang sudah bau tanah. Padahal sebutan tersebut ditujukan kepada seorang purnawirawan TNI dengan rekam jejak cemerlang, terakhir menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Negara. Apakah Hercules menyadari implikasi hinaan itu terhadap sosok berpengalaman seperti Sutioso? Belakangan ini nama Rosario de Marshall yang lebih akrab disapa Hercules kian ramai menjadi buah bibir. Ia dengan percaya diri menyatakan tidak gentar menghadapi mantan Gubernur DKI Jakarta Sutioso meski nama besar dan pengaruhnya sudah tidak diragukan lagi. Sutioso sendiri dalam kapasitasnya sebagai anggota Forum Purnawirawan TNI beberapa waktu lalu melayangkan permohonan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka digeser dari jabatannya. Pernyataan itu memicu respon keras dari Hercules yang menilai langkah Sutioso sebagai bentuk tekanan politik. Bahkan tersiar kabar bahwa ada sosok yang mampu membuat Hercules bertekuk lutut. Sebelum kita menguak rahasia tokoh yang satu ini, mari kita selami jejak hidupnya. Lahir pada awal dekade 1960-an, di Timor Portugis, ia menapaki masa kecil di tengah hingar-bingar invasi Indonesia ke Timor Timur. Tumbuh tanpa kedua orang tua sejak belia, ia bertahan dalam kesunyian dan penderitaan. Namun, ketika bertugas sebagai tenaga bantuan operasi Komando Pasukan Khusus, ia ditempa menjadi sosok tangguh bermental baja, siap menghadapi badai kehidupan apapun. Setelah menyelesaikan masa baktinya, ia menetap di Tanah Abang, Jakarta. Di sana ia merintis geng preman bersama sesama migran dari Timor, termasuk Logo Wallenberg dan Alfredo Monteiro Pires. Dalam waktu singkat, mereka membangun kerajaan gelap melalui bisnis pemerasan dan praktik mucikari yang merambat luas. Bahkan, Hercules dan krunya kerap melancarkan pemerasan politik atas nama Tentara Indonesia, bermaksud menyingkirkan sekaligus menakut-nakuti gerakan pro kemerdekaan Timor Timur yang berani bersuara di ibu kota. Tahun 2011 menjadi tahun keberuntungannya, karena saat itu Hercules bangkit dengan mendirikan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya yang lebih dikenal sebagai GRIB Jaya, sebuah ormas yang berada di bawah komandonya. Berangkat dari tekad menegakkan demokrasi sehat, GRIB Jaya dirancang berlandaskan 3 pilar utama: kejujuran yang tak tergoyahkan, keadilan yang menyeluruh, serta semangat partisipatif yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Sejak kelahirannya, ormas ini memikul misi krusial memastikan setiap tahap pemilihan umum berlangsung mulus dan sesuai koridor undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Tak hanya berperan sebagai pengawal, GRIB Jaya juga menjalin kerjasama strategis dengan para pemangku kepentingan, mulai dari penyelenggara sampai pengawas independen, untuk mengawal setiap detik proses penyelenggaraan dan pelaksanaan pemilu demi menjaga integritas suara rakyat. Namun siapa sangka, sosok yang menamakan dirinya ketua organisasi kemasyarakatan ini justru tampil bah penakluk jalanan. Ketika Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, melontarkan wacana pembubaran organisasinya, Hercules meledak bah meriam laut, mengancam akan mengerahkan 50.000 loyalisnya untuk mengepung gedung sate, menuntut keadilan dengan dentum amarah yang mengguncang langit ibu kota. Kalau saya suruh 50.000 orang datang ke gedung sate, bagaimana Deddy Mulyadi? Nggak bakal bisa dibubarin, nggak bisa. Keberaniannya tidak berhenti di situ. Hercules menantang Gatot Nurmantio, mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia, usai sang jenderal melabelinya sebagai preman lantaran pakaian organisasinya dianggap sembarangan. Sejak itu, duel kata dan tudingan bergemuruh, bah badai di samudra, mempertaruhkan gengsi dan otoritas yang tak mudah padam. Tapi Gatot, saudara Gatot, Nurmantio, Anda, saya tidak minat, tapi semangat. Saya tidak menghargai Anda. Namun, di tengah hingar-bingar itu, Hercules memilih menurunkan bara amarahnya. Ia menarik kembali hujatan keji dan menyampaikan permohonan maaf kepada mantan Wakil Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus, Sutioso, dengan hormat setinggi puncak gunung. Bukan tanpa alasan, rekam jejak Sutioso telah mencetak legenda, menyusup ke markas Gerakan Aceh Merdeka, hanya bermodal 1 pistol dan 2 ajudan bersenjatakan senapan jenis AK-47.
menundukkan komandan gerilya yang didukung 120 prajurit bersenjata lengkap, hingga menyerah tanpa syarat. Saya minta maaf kepada Pak Sutioso, minta maaf sebesar-besarnya kepada Pak Sutioso dan kepada anak cucu dan keluarganya. Kilas balik ke belakang, geng Hercules tidak hanya menebar teror di Tanah Abang, tetapi juga menantang supremasi geng rival melalui operasi-operasi gesit yang membuat lawan gentar. Musuh bebuyutan yang paling dikenal adalah John Refra, yang lebih akrab dipanggil John Kay, yang kerap terlibat bentrokan sengit demi memperebutkan wilayah kekuasaan. Ketegangan ini tidak mereda meski John Kay telah berpulang. Bara permusuhan berpindah pada adiknya, Tito Refra Kay, ketika keduanya dipertemukan dalam sebuah wawancara syarat ketegangan. Kamu sopan dikit. Ya kamu diam dulu, saya ngomong kamu diam dulu, kamu ngomong saya diam. Namun hanya beberapa hari setelah pertemuan itu, kabar mengejutkan datang. Tito ditemukan tewas bersimbah darah akibat tembakan misterius saat asik bermain kartu bersama tetangga. Tragedi ini menambah noda hitam dalam saga perlawanan keluarga Kay melawan kekuatan Hercules. Di sisi lain, apa jadinya jika sosok yang dipuja sebagai penguasa gelap Tanah Abang justru memiliki pelindung tertinggi di pucuk kekuasaan? Bukan menteri ataupun petinggi militer, melainkan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Rumor yang beredar menyebutkan bahwa Hercules tidak sekadar berteman, melainkan bertekuk lutut dalam kesetiaan tanpa batas kepada orang nomor satu di negeri ini. Bagaimana mungkin mantan preman paling ditakuti di pusat perdagangan ibu kota menjalin ikatan sedemikian kuat dengan kepala negara? Bahkan gosip berbisik bahwa ia menanggung utang nyawa pada Presiden ke-8 Indonesia itu. Jejak kedekatan mereka menyusup hingga ke pangkalan Kopassus di Timor Timur, sebelum wilayah itu resmi menjadi Timor Leste, di mana Prabowo masih menjabat sebagai kapten. Pada masa Hercules mengemban tugas sebagai tenaga bantuan operasi, konon Prabowo lah yang terus-menerus memberikan sokongan dan perlindungan, hingga Hercules merasa berhutang nyawa dan kesetiaan seutuhnya. Sejak detik itu, ia mengakui hanya Prabowo yang mampu menyerangnya tanpa balas, sekaligus terus-menerus mengusung nama Jenderal Purnawirawan itu dalam setiap panggung politik, mulai dari kontestasi 2014, 2019, hingga pemilihan umum 2024 silam. Kini, meski reputasinya melekat erat dengan dunia premanisme Tanah Abang, tantangan menghadapi figur Purnawirawan TNI seolah menjadi mainan baginya. Namun di balik aura besi dan keberaniannya, tersembunyi sosok-sosok lain yang bahkan membuat Hercules, legenda jalanan, menatap penuh hormat dan rasa takut. Siapa sajakah mereka? Mari kita bongkar satu persatu. Meskipun begitu, ada sosok legendaris yang diperhitungkan oleh Hercules. Di antaranya, Muhammad Yusuf bin Muhi alias Ucu Kambing, jawara Betawi yang karismanya menyebar bah gelombang tsunami di setiap sudut pasar. Konon, hanya dia yang mampu mengusir Hercules dari tahtanya di Tanah Abang. Lantas, bagaimana mungkin orang yang bahkan tersandung oleh John Kay harus tunduk pada Ucu Kambing? Ucu Kambing bukanlah sekadar nama. Ia adalah simbol kekuatan dan solidaritas jalanan, menguasai lorong-lorong sempit dengan jaringan loyalis yang tak tergoyahkan. Ia menancapkan pengaruhnya hingga membuat Hercules geram dan merancang skema ekspansi untuk menyingkirkan sang jawara Betawi. Sayang, langkah Hercules ternyata keliru besar. Di balik reputasi kerasnya, Ucu Kambing terbukti memiliki keterampilan tempur yang menakjubkan. Legenda mengatakan satu pukulannya pernah menjatuhkan seorang anggota brigade mobil. Fakta-fakta lapangan ini menelan segala kesombongan Hercules. Namun ia tetap memaksakan diri menantang, yakin akan meraih kemenangan dengan mudah. Puncaknya terjadi pada tahun 1996. Serangan terkoordinasi Hercules bersama pasukannya menghantam pertahanan Ucu Kambing. Namun gebrakan dahsyat itu berantakan, berulang kali terpatahkan wajah baja dari jawara. Akhirnya, dengan hati berdebar dan kepala tertunduk, Hercules terpaksa mengakui keunggulan Ucu Kambing, memberi penghormatan layaknya murid pada gurunya. Tak hanya jawara Betawi, ada pula sosok Brigadir Jenderal Polri Hengki Haryadi yang membuat Hercules bergidik. 3 kali Hengki berhasil merangsek ke dalam kerajaan premanismenya,
Pertama di tahun 2013, ketika bertindak sebagai Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat. Ia membekuk Hercules dan 49 anak buahnya di Kembangan atas tuduhan pemerasan. Berikutnya di tahun 2017, sebagai Kapolres Metro Jakarta Barat, ia kembali mengoyak kedok Hercules lewat kasus pemerasan dan pendudukan lahan di Kalideres. Teranyar di tahun 2023, Hercules sempat menantang dengan lantang, membual, memiliki 1.400.000 loyalis siap mengepung Hengki. Kau kecil yang jadi. Kau ancam saya. Saya bisa bikin kau 5 menit selesai. Namun Nurani sang preman legendaris akhirnya goyah. Tidak lama berselang, ia mencabut ancaman dan mengirim permohonan maaf bulat, mengakui ucapannya sekadar spontanitas. Sama mengucapkan minta maaf sebesar-besarnya kepada Pak Hengki atas kemarin kejadian salah paham. Dengan sikap kenegarawanan, Brigjen Hengki menanggapi maaf tersebut tanpa membiarkan bara konflik berkobar lebih jauh.